Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, dan kemudian salawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawi yang merupakan poros dalam ajaran Islam. Dan alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-24 berkaitan dengan haramnya berbuat zalim, bagian yang pertama. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat serta salam tercurah padanya. Fima wa rawa anillahi azza wa jalla annahu qala, tentang hadis yang diriwayatkan dari Allah yang maha tinggi dan maha agung, bahwa dia berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan di antara kalian yang haram, fala tadzalamu, maka janganlah saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu, wahai hambaku, setiap kalian adalah orang yang sesat kecuali seseorang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', setiap kalian adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu fastat'imuni, kecuali seseorang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku beri kalian makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin, setiap kalian adalah orang yang telanjang, illa man kasautuhu, kecuali seseorang yang aku beri pakaian, fastaksuni aksukum, maka mintalah kepadaku pakaian, aku akan beri kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-naharu, sesungguhnya kalian melakukan dosa di malam dan siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, sementara aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tabalughu dzurri fatadurruni, sesungguhnya kalian tidak mampu mendatangkan bahaya kepadaku, maka datanglah bahaya kepadaku. Datangkanlah bahaya kepadaku. Walan tabalughu naf'i, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, maka datangkanlah manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya yang paling awal dari kalian, wa akhirakum, dan terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a, dan manusia di antara kalian dan golongan jin kalian, semuanya itu berada pada hati yang paling bertakwa salah seorang dari kalian, maka tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqassa dzalik min mulki syai'a,
seandainya yang paling awal dan yang paling terakhir dari kalian, dari golongan manusia maupun jin, semuanya berada di dalam hati yang paling mendurhakai salah seorang dari kalian, semuanya itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'altahu dzalika ma naqassa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Seandainya yang paling awal dan yang paling terakhir dari kalian dan manusia di antara kalian dan golongan jin kalian berada di atas satu bukit, lalu semuanya meminta kepadaku, maka aku beri semua permintaannya, setiap satunya atas permintaannya. Semua itu tidak akan mengurangi yang ada pada sisiku kecuali sekedar seperti berkurangnya jarum jika dimasukkan ke dalam samudra laut. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang paling awal dan terakhir dari kalian dan manusia di antara kalian dan golongan jin kalian, semuanya itu berada dalam hati yang paling durhaka salah seorang dari kalian, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma waffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu, rawahul Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku membalas kalian atas amal. Barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapati selain itu, janganlah ia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan, banyak kandungan yang luar biasa di dalam hadis ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perihal tentang hadis ini yang bahwasanya manusia itu sangat fakir, karena manusia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam hidayah, dalam minta makan, kemudian dalam membutuhkan pakaian, dalam minta ampun. Seluruhnya senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memohon. Demikian juga Allah menjelaskan bahwasanya seandainya seluruh manusia di atas hati orang yang paling beriman, maka tidak akan menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah, dan sebaliknya, jika seluruh manusia di atas hati yang paling buruk sekalipun juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya seluruh manusia meminta kepada Allah dan Allah kabulkan, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dan intinya semuanya kembali kepada amalan kalian. Allah hanya mencatat amalan kalian, lalu Allah akan membalas dengan balasan amal-amal tersebut. Kita akan membahas hadis ini dengan sedikit lebih detail. Pertama, hadis ini disebut hadis qudsi. Al-hadis qudsi. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ini an Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari, an-Nabiy SAW, yaitu pada riwayat yang Nabi riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau kita tuliskan misalnya hadis, ada model-model hadis sekedar pengetahuan. Ada namanya hadis marfu, nanti ada namanya hadis mauquf. Hadis mauquf ini biasanya perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, disebut juga hadis mauquf.
Hadis mauquf itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada disandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis marfu nanti secara khusus ya. Kalau kita lihat tadi bisa dibagi dua, hadis Nabi dan hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan Quran ya, kalau kita buat compare ya, perbedaan dengan Al-Quran, ada beberapa perbedaan yang paling mendasar. Di antaranya hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Ya, meskipun Quran itu maknanya dan lafadz dari Allah Subhanahu wa taala ya, berbeda ya. Kalau qudsi lafadz dari Nabi, kalau Quran lafadz langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan Quran ini sangat spesial. Ya, bukan ilham yang Allah berikan kepada Nabi, tetapi melalui malaikat Jibril. Ini juga khusus ya. Khusus melalui malaikat Jibril. Nazzara bihil ruhil amin. Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi bisa jadi ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya. Kalau hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan maknanya. Kalau hadis ya, itu ada yang mutawatir, namanya semua periwayatan, yang meriwayatkan banyak. Kalau Al-Quran yang meriwayatkan sahabat ya, yang banyak sekali. Kemudian sekarang saja orang punya sangat banyak sanad dalam Al-Quran ya, si fulan punya sanad, si fulan punya sanad ya. Ya, padahal bukan ya perkara-perkara seperti hadis ya, yang bisa jadi dhaif. Ya. Seperti hadis-hadis yang lain itu bisa dhaif tergantung perawinya, ya, diperiksa terlebih dahulu. Al-Quran setiap huruf ada pahala yang khusus. Kalau hadis qudsi ya tidak ada pahala secara khusus. Ya. Kita tidak diperibadahkan dengan baca hadis qudsi. Ya, maksudnya apakah ada amalan khusus atau pahala khusus dengan membaca hadis qudsi. Tetapi kita berusaha memahaminya. Berbeda dengan Al-Quran, kita membaca ada pahalanya, alif, lam, mim ada pahalanya, satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Ya, ini sangat banyak ya. Kemudian hadis qudsi kita boleh membacanya meskipun dalam keadaan junub. Kalau Al-Quran tidak boleh dalam keadaan junub. Ya, ini sekedar pengetahuan kita. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini termasuk hadis qudsi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya, berarti Allah mengatakan dalam hadis ini ya, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Kemudian wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman yang haram di antara kalian, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Baik, di sini kita ketika ingin membahas ini, Allah mengatakan, artinya apa? Allah mengharamkan, aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau mau berbuat zalim ya pasti bisa. Allah mampu berbuat zalim. Tapi Allah mengharamkannya. Ini memiliki arti Allah bisa berbuat zalim tetapi Allah tidak pantas. Dan Allah mengharamkan tersebut karena tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Ya, sebenarnya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat zalim meskipun sebesar zarrah.
innallaha la yazlimu anna nafsa syai'a. Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Fala yakhafu zulman wala hadma. Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan siapa yang beriman dan beramal salih pada akhirat kelak, maka jangan takut dizalimi dan jangan takut dikurangi dosa-dosanya. Jangan takut dizalimi dimanapun, di mana dia disuruh memikul dosa orang lain, dan jangan khawatir kebaikannya dikurangi sedikit pun. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Berikutnya hadirin sekalian, apa makna zalim dan definisi zalim secara bahasa? Artinya azul wad'u syai' fi ghairi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan ini lawan daripada keadilan, itu namanya kezaliman. Lawannya adalah keadilan, al-adl. Nah, ini pendapat yang benar. Ya. Adapun pemahaman orang-orang Asy'ariyah berpendapat namanya az-zulm, kata mereka. Ini karena masalah akidah, hadirin sekalian. Ya, maksudnya apa? Ketika dibahas zalim ini, mereka mengatakan mengolah atau bertindak mengolah atau bertindak pada sesuatu yang pada milik orang lain. Ya. Secara bahasa namanya kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya di antara kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Karena syirik adalah seseorang meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Harusnya dia beribadah kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Dia justru beribadah kepada makhluk. Maka kata Allah, semuanya syirik adalah kezaliman yang besar, karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah harusnya kepada Tuhan, dia meletakkannya kepada manusia, meletakkannya kepada mayat, meletakkannya kepada batu, meletakkannya kepada pohon, meletakkannya kepada wali, meletakkannya kepada nabi, meletakkannya kepada malaikat. Maka semua jenis ibadah kepada selain Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Adapun kawan-kawan kita yang menganut pemahaman Asy'ariyah, mereka mengatakan melakukan bertindak pada milik orang lain ini namanya kezaliman. Ya, kalau misalkan mengambil barang orang, ya namanya zalim itu. Adapun kalau milikmu sendiri, ya terserah kamu apa. Ya, bisa jadi tidak dikatakan zalim, karena itu milik sendiri. Sehingga mereka mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala menzalimi, ya, seandainya Allah menzalimi orang taat, seandainya Allah, ya, menzalimi orang-orang yang taat, ya, maka Allah zalim. Allah tidak zalim. Kenapa? Orang taat ini milik Allah. Allah melakukan apapun terserah. Seandainya Allah, ya, melakukan demikian kepada para nabi, maka Allah tidak zalim. Seandainya Allah memasukkan Fir'aun ke dalam surga, Allah tidak zalim. Karena semua ini Fir'aun, nabi, semua milik Allah. Sehingga Allah melakukan apa saja, ya Allah tidak zalim. Sehingga kalau kita perhatikan definisi dari orang-orang Asy'ariyah, seakan-akan kezaliman itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman adalah mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Karena semua yang berkaitan dengan hal ini adalah milik Allah. Karena semua makhluk milik Allah, ya, tentunya pembahasan ini tidak sederhana, ini panjang. Cuma ini pembahasan masalah takdir. Ya, kita tidak ingin berpanjang lebar perkara hal ini. Cuman kita ingin mengatakan definisi yang keliru, karena secara bahasa kezaliman itu bukan dimiliki. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Ya, ini berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau menurut orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka maksudnya kezaliman itu mustahil.
Karena tidaklah Allah bertindak kecuali kepada makhluknya, dan semua makhluk itu milik Allah, dan Allah bebas melakukan apapun terhadap makhluknya. Selama Allah melakukannya kepada makhluk, Allah tidak akan zalim. Ya. Dan zalim ini sebenarnya apa? Zalim itu kalau melakukan sesuatu pada milik orang lain. Ya, kita semua milik Allah. Mau nabi, mau Fir'aun, mau nabi dimasukkan, misalnya nabi dimasukkan neraka, Fir'aun dimasukkan surga, tetap saja tidak zalim bagi mereka. Namun ini saya katakan definisi yang tidak tepat. Ini yang keliru. Ini berkaitan dengan takdir, bukan hikmah atau ta'lil. Ya, insya Allah suatu saat kita akan bahas. Ya, tapi beda kalau mereka kezaliman itu mustahil, kalau kita enggak. Allah berbuat zalim itu mampu, tapi Allah mencegah dirinya, maka Allah mengatakan ya haram, ya ini haram, itu zulma. Allah mengharamkan, berarti sebenarnya Allah bisa. Justru disitulah pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengharamkan dirinya pada sesuatu yang Allah mampu lakukan, tetapi Allah haramkan karena tidak pantas bagi Allah. Di situ Allah terpuji. Kalau sejak awal sudah mustahil bagi Allah, tidak, ya bagi Allah, berarti bukan tempat pujian. Kenapa? Karena kezaliman kita mendefinisikan dengan ini, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah mampu tidak untuk meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Mampu. Tetapi Allah tidak mungkin melakukan tersebut. Tapi kalau secara mampu, Allah mampu. Dan Allah mengharamkan dirinya, maka Allah dipuji dari sisi itu. Misalnya, saya mampu memukul anak kecil, saya mampu, tapi saya tidak memukulnya, karena tidak pantas bagi saya memukul anak kecil. Ya, saya mampu misalnya menggambar seorang wanita, menggambar seorang istri, saya mampu, tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Tidak pantas bagi laki-laki untuk menggambar perempuan. Ya, saya dipuji di situnya. Bukan karena saya lemah, ya nggak bisa nggak bisa mukul anak. Ya, misalnya saya dipuji karena saya mampu melakukannya, namun saya tidak melakukannya. Nah, ini berkaitan dengan kezaliman. Ya, Allah kalau mau berbuat zalim, Allah mampu, tapi Allah tidak melakukannya. Maka Allah mengatakan, ya, ini haram tu zulma ala nafsi. Ya, maka Allah terpuji dari sisi ini. Disinilah Allah terpuji, Allah bisa berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan karena tidak layak bagi Allah. Di sini terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian karena Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, Allah mengharamkan kezaliman juga kepada manusia. Ya, saya ingatkan di sini. Jadi kita dalam Islam ada namanya zalim, ada namanya adil. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini perlu saya ingatkan. Islam tidak menyuarakan persamaan dalam segala hal. Ya, saya ulangi, Islam tidak menyeru persamaan dalam segala hal. Persamaan pada segala hal melazimkan kezaliman, karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti misalnya ada anak yang cerdas, rajin, kemudian ada anak yang malas belajar. Mau kita samakan ranking 1 sama-sama? Ya, tidak mungkin. Ini namanya zalim, karena kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya anak yang ranking 1, yang rajin belajar, ya pastilah dia ranking 1. Yang malas belajar mungkin tidak naik kelas, tapi ketika kita samakan berarti kita berbuat zalim. Kenapa? Tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Seorang guru harus cerdas, dia harus sama. Ya, seperti misalkan dokter dalam pasien, ya pasien tidak akan disamakan. Semua obatnya, semua jenis pemeriksaannya, ya justru dia harus dibedakan. Ya, dokter yang begini penyakitnya ini, obatnya yang pas demikian. Ya, ini namanya baru adil. Jika disamakan pada hal yang menyamakan perkara yang berbeda, maka itu justru kezaliman. Dan Islam tidak menyerukan persamaan dalam segala hal. Kenapa? Ya, saya perlu sampaikan ini.
Karena di barat sana mereka ingin menyamakan wanita dengan laki-laki dalam segala hal. Ini tentu jadi masalah. Mereka menyerukan adanya persamaan. Ya, kita bilang laki-laki dan wanita itu harus dibedakan. Tidak boleh disamakan. Allah menciptakan laki-laki dengan kodratnya. Allah juga menciptakan wanita dengan kodratnya. Justru menyerukan untuk menyamakan laki-laki dengan perempuan, inilah yang akan menzolimi, yang menjadi perendahan. Ya, kezaliman terhadap wanita, kezaliman terhadap martabatnya, sehingga wanita itu harus tampil, harus bekerja dengan berat, harus keluar rumah, harus mengurus rumah tangga. Ya, padahal itu juga bagian dari tugas laki-laki. Sehingga mereka berusaha untuk menyerukan kata-kata yang manis. Ya, menyamakan antara laki-laki dengan wanita dengan segala hal. Justru itu adalah menghinakan wanita. Sehingga dia bisa dijamah oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, bisa disentuh oleh siapapun, bisa dicicipi oleh siapapun. Dan itu yang terjadi pada mereka. Ya, Islam tidak. Wanita punya tempat yang layak, yang mulia, yang luar biasa, tugas yang berat, sebagaimana laki-laki juga punya tugas yang berat. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah tidak menyerukan persamaan dalam segala hal. Allah mengatakan, Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dari kebenaran dengan orang yang melihat kebenaran yang tidak sama? Allah tidak samakan. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang yang berilmu tidak berilmu? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu Allah bedakan dalam banyak hal. Bahkan anjing berilmu tidak sama dengan anjing tidak berilmu. Allah bedakan. Maka yang benar, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kezaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa, itulah definisi kezaliman. Maka saya katakan, keadilan yang paling agung adalah tauhid, dan kezaliman yang paling agung adalah kesyirikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam materi kajian hadits Arba'in An-Nawawi, haram berbuat zalim, bagian yang pertama. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari hadits Arba'in An-Nawawi, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.